Pakar hukum J.J. Armstrong Sembiring memberikan refleksi kritis terkait dinamika hukum di Indonesia sepanjang tahun 2024. Menurutnya, meskipun terdapat beberapa pencapaian penting, sejumlah tantangan besar masih menghadang, termasuk isu integritas aparat hukum, fenomena sosial, dan kasus-kasus yang menjadi sorotan publik. Integritas aparat penegak hukum tetap menjadi perhatian utama. Masih banyak oknum yang terlibat pelanggaran etik dan hukum, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan kita, ujar Armstrong. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah perseteruan antara Pratiwi Novianti Tehnovi dan Agus Salim, yang melibatkan berbagai pihak, seperti pengacara Alvin Lim dan Farhad Abbas, hingga selebritas Denny Sumargo. Kasus ini mencuat karena kedua belah pihak saling melaporkan satu sama lain. Meski Denny Sumargo dan Farhad Abbas memutuskan untuk berdamai, Alvin Lim tetap berencana melanjutkan somasi terhadap Tehnovi. Kasus ini menarik karena melibatkan tokoh publik, tetapi juga menyoroti bagaimana sistem hukum kita terkadang dipengaruhi oleh dinamika sosial dan media, kata Armstrong. Selain itu, isu lain yang tak kalah kontroversial adalah kejadian yang melibatkan Gus Miftah, seorang pendakwah dan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama. Dalam sebuah video yang viral, Gus Miftah terlihat menggunakan kata-kata kasar kepada seorang penjual es teh manis bernama Sun Haji saat acara Magelang Bersolawat. Kejadian ini memicu kecaman publik, meskipun banyak yang berpendapat bahwa insiden tersebut adalah khilafan kecil. Kesalahan manusiawi seperti ini seharusnya disikapi dengan pendekatan yang bijaksana, bukan dengan kecaman yang berlebihan. Gus Miftah telah banyak berjasa dalam menyebarkan nilai toleransi, dan kita harus melihat konteks yang lebih luas sebelum menghakimi, tambahnya. Tahun 2024 juga diwarnai fenomena no viral, no justice, di mana keadilan dianggap baru tercapai setelah sebuah kasus menjadi viral di media sosial. Salah satu contohnya adalah kasus penganiayaan pegawai toko roti di Jakarta Timur yang baru ditindaklanjuti setelah videonya viral. Fenomena ini memicu perdebatan mengenai peran media sosial dalam mendorong penegakan hukum. Ini menunjukkan lemahnya sistem hukum kita. Media sosial seharusnya menjadi alat bantu, bukan penentu keadilan, tegas Armstrong. Selain kasus sosial, upaya penegakan hukum terhadap kejahatan besar juga menjadi sorotan. Misalnya, penangkapan Yan Zhenxing, buronan Interpol asal China yang terlibat sindikat perjudian online senilai 284 triliun rupiah, dan pengungkapan 15 kasus narkotika oleh BNN. Kasus ini menunjukkan bahwa meski ada keberhasilan, tantangan dalam pemberantasan kejahatan internasional dan narkotika tetap besar. Kontroversi lain yang mencuat adalah kenaikan PPN menjadi 12%, yang dianggap memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Kenaikan ini berdampak pada daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Tanpa kompensasi yang jelas, kebijakan ini akan memperlebar kesenjangan ekonomi, ujar Armstrong. Selain tantangan dalam penegakan hukum, pelanggaran HAM juga menjadi sorotan sepanjang tahun ini. Kasus intimidasi terhadap jemaat gereja Tesalonika, kekerasan terhadap demonstran, dan dugaan pelanggaran HAM di Papua menjadi bukti nyata bahwa sistem hukum masih jauh dari sempurna. Penegakan HAM adalah salah satu indikator utama keberhasilan hukum suatu negara. Tantangan ini menuntut kerja keras semua pihak untuk memastikan bahwa hak setiap individu dihormati dan dilindungi, katanya. Armstrong menutup refleksinya dengan menekankan pentingnya reformasi hukum yang lebih menyeluruh. Digitalisasi sistem peradilan melalui layanan e-court, meski telah diterapkan, masih menghadapi hambatan di daerah terpencil. Reformasi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal membangun budaya hukum yang lebih transparan dan akuntabel, tegasnya.